Ya. Oke. Ini serah judulnya apalah ya. Kita kasih kolom 1, kemudian kita kasih rumus mid, MID, middle, atau ambil nilai tengah. Mid mana? Mid ID. Koma, titik koma atau koma di sana terserah ya, nanti dilihat masing-masing. Kemudian kita mulai dari karakter pertama, banyak 1 karakter. Tapi kita ngambil B ya dalam BAM itu ya. Nah, kita copy ke bawah. Jadi semua karakter pertama diambil di sini. Nah, kita filter. Pastikan semua yang angka terfilter itu A, B, C sampai Z. Kalau ada 0, misalnya contoh yang salahan ya, kesalahan misalnya saya kasih salah ini nih. Nanti dia akan ke filter paling atas, Bang. Nih, 0. Jadi paling gampang lihatnya ya. Atau misalnya ada lupa misalnya, ada lupa ini spasi. Ya. Itu akan paling bawah kalau blank. Nah, betul. Karena dia spasi. Spasi itu jadi blank. 0 dan yang salah berarti 0 dan blank ya. Nah, berarti benar kan yang tadi kita ubah itu ya. Ini salahan, berarti nanti tinggal diedit. Atau misalnya ada spasi ya, misalnya. Ada spasi, ada strip misalnya nggak sengaja. Atau garis miring misalnya. Pencet gitu ya. Sama, garis miring itu paling atas dia. Jadi paling yang dilihat adalah paling atas, ada nggak, dia setelah sebelum A biasanya, dia akan nongolnya. Kalau blank tadi di paling bawah. Jadi cuma itu yang kita periksa. Kalau tengah-tengahnya huruf semua. Nah, itu huruf pertama. Sekarang kita pindah rumus huruf kedua. Tinggal ganti nih tengahnya jadi 2. Berarti ambil yang karakter kedua sebanyak 1 karakter. Berarti kan kita ngambil BAM ini A-nya ya. Sama di copy lagi. Ada nggak yang 0 atau 1 atau 2? Oh, nggak ada. Ini paling atas A soalnya. Bawah ada blank nggak? Oh, nggak ada. Benar berarti. Nggak ada yang selain angka, selain huruf. Kemudian karakter ketiga. Sama juga. Nah, ini juga nggak ada. Berarti karakter kedua, ketiga sudah benar. Mungkin tadi yang saya bikin salah adalah karakter pertama ya. Ini juga dari salah kan, yang kanan dari ada ini. Atau misalnya kesalahan ada misalnya kita bikin kesalahan lah di karakter ketiga misalnya strip ya. Ini kan muncul di strip itu paling atas juga. Nah ini. Atau titik ya biasanya seringnya. Titik misalnya. Titik itu biasanya ada di karakter kedua. Misalnya M apa ketika teman-teman mengubah nama tanpa sadar ID-nya jadi berubah gitu ya. Misalnya ini R. Raden Indra mungkin maksudnya atau Ida misalnya gitu. Ini karakter kedua ya berarti kan karakter kedua. Pada saat di copy baru ke detect dia sebagai titik ya. Paling atas juga titik kalau titik. Nah itu paling atas. Jadi kita periksa cuman paling atas sebelum huruf A sama paling bawah setelah huruf kalau ada Z ya. Kalau ada Z namanya Z. Berarti di paling bawah. Ya. Udah nih. Nah sekarang yang paling penting lagi adalah karakter keempat. Memang satu-satu tapi cepat ini kok. Karakter keempat, kita copy dulu ya. Yang diperbolehkan hanya angka 0. Ini boleh nih. Karena apa? Karena mungkin namanya 3 huruf, Ida gitu ya. Nah kayak ini Adi kan, karena mungkin nggak tahu nama keduanya ya akhirnya dikasih 0 gitu ya. Ini boleh nih, bukan berarti salah nih. Ya, ini boleh. Kemudian ini Awi ya. Ini karakter keempat. Dia hanya boleh angka 0 pada saat karakter keempat. Kecuali yang karakter 1, 2, 3 itu nggak boleh ada angka sama sekali gitu ya. Itu sepertinya ada strip, ada spasi, biasanya kedetek juga nih pada saat karakter keempat. Nah udah, kalau udah itu, nama udah beres. Sekarang tanggal lahir. Tanggal lahir itu bulan, tahun, tanggal. Ambil 2 digit, berarti kan karakter kelima ya. Banyak 2, ya kan? Nah jadi 79-nya kedapatkan, dan seterusnya kita copy. Yang kita lihat di sini adalah coba cari yang 18, 19, 20, 21. Karena itu kan kalau misalnya nih kita bikin salah lagi di sini. Ini 19. Berarti kan logikanya tahun lahirnya tahun 19, 2019 atau 1919. Dua-duanya nggak mungkin. 2019 bayi, 1919 tua banget. Jangan-jangan salah. Cek lagi dengan ID misalnya. Dengan nick, sorry. Saya kasih tanda dulu nih biar kelihatan. Cek nicknya 327501. Berarti kan ini tanggal lahirnya. Kalau yang ada nick ya. Berarti dia sebenarnya 2003 gitu loh.
Nggak mungkin 1903 kan, tua banget. 2003 oke, masih masuk akal umurnya 19 tahun ya sini kan. Oh ternyata salah misalnya di sini berarti harusnya 03. Satu lagi temuannya di tahun lahir nih, kadang-kadang nih teman-teman nih, ini coba kita lihat 32750, 32750. Nah ini tanggal lahir ya. Ini seandainya NIK-nya gini nih. Kalau 99 oke lah, ini kan tahun lahir di paling ujung ya. Anggaplah ini tadi, kayak tadi 03, 2003 ya. Teman-teman PL kadang-kadang bikinnya sama dengan NIK. 14, 01, 03. Secara sistem ini masuk. Karena tahun 14, tahun 14 berarti kan 2014 atau 1914. Dianggapnya masih tahun nih. Tanggalnya pun 03. Ya bukan 32 ya. Kalau 32 nggak mungkin tanggal 32. Ini kan tanggalnya 3. Masuknya sama sistem. Kalau 14 kan nggak kedetek lah ini. Tahun bisa aja masuk semua kan. Cuman bulan juga nih. Bulan 01 bukan 13. Oh berarti bisa masuk nih. Nah, ini yang lolos by sistem. Harusnya apa? Bukan 140103 dibalik kalau mau gitu loh. Kalau yang benernya sesuai nih. Jadi kalau mau jangan 1403. Jadi 03 tahunnya di 03, tanggalnya di sini gitu. Banyak sekali saya temukan teman-teman PL beberapa ya bikin ID itu persis sama dengan ini, nggak dibalik sama dia. Padahal kan ini tahun nih. Tahun kan harusnya jadi awal gitu. Kita hati-hati, banyak sekali yang kayak gitu tuh. Cuman ada beberapa lembaga sih yang mungkin PL-nya mungkin lupa atau belum paham cara bikin ID yang benar. Harusnya tahun bulan tanggal, dia bikinnya tanggal bulan tahun. Kalau tanggalnya di atas 31 atau bulannya di atas 13, pasti akan kedetek sama sistem. Gitu ya. Oh ini salah nih, nggak ada tanggal 32, nggak ada tanggal 14, bulan 14. Kalau tahun mungkin dia akan kedetek. Nah, tidak akan kedetek, dia masuk aja. Gitu teman-teman. Jadi itu untuk tahun lahir ya. Nah sekarang untuk bulan sebenarnya udah nggak perlu diperiksa karena udah pasti benar. Cuma kita memastikan aja jangan sampai ya karakter 7 ya. 7 ya tadi ya, 7 dua kali gitu, dua baris. Cuma memastikan adakah strip, adakah spasi. Kalau 01 sampai 12 sudah benar nih. Bulan. Nah, oke, kita pindah ke tanggal sekarang. Berarti karakter 9. Tinggal merubah tengahnya aja. Copy. Tanggal kan 01 sampai 31. Kalau ada spasi, ada garis miring, berarti salah. Ini udah benar 31 paling tinggi tanggalnya. 01. Dah. Selesai. Belum ada satu lagi. Di ujungnya biasanya nih, di ujung apa? ID ya. 11 berarti ya. Dua ini. Nah, ini kadang-kadang lebih nih. Harusnya ini kan kosong. Nah, ini benar nih. Seandainya gini, Bang. Saya bikin salah lagi, Bang. Ternyata kepencetnya 7 2 kali, Bang. Ya. Dia akan kedetek, oh ada angka 7 nih nggak boleh nih, harusnya blank gitu. Oh ini kelebihan ID-nya. Gitu. Bisa juga teman-teman pakai rumus len. Ya, mungkin udah tahu ya, len itu untuk mengukur berapa karakter di situ. Len misalnya. Tahu baru rumusnya. Kalau selain 10 itu pasti dia kurang. Misalnya kita bikin lagi salah nih di sini, Bang. 9. Kita ambil yang 11 dan 9. Sorry, 10. 9 dan 11. Berarti ini salah. Kurang dan lebih gitu. Seperti itu. Makasih, Bang. Itu ya untuk ID udah selesai. Beres nih. Ini boleh di-hide. Caranya nyarinya gitu. Udah ketemu misalnya, baru tadi NIK ada nggak yang lebih dari 16? 17 itu karena ada tanda petik ya. Berarti seharusnya 17 semua. Nah, ini jangan-jangan nih, Bang, ini salah, tapi ini kan perlu ini sebenarnya 17 juga, cuman karena udah klik 2 kali tadi ya, sehingga tanda petiknya hilang. 17 juga sebenarnya. Andainya kita bikin salah di sini. Ini misalnya, nanti kita filter nih, cari yang selain 17 tadi, 16. Oh, berarti ini 1 2 3. Oh, ini ternyata 15, berarti ini harus diklarifikasi. Walaupun mungkin ada beberapa kasus yang NIK-nya memang segitu ya, tapi tetap harus kita konfirmasi. Udah beres NIK. Udah selesai nih. Tinggal kita mensinkronkan antara kolom-kolom yang lain. Contohnya, ini cepat ya, mudah-mudahan bisa nanti rekamannya juga bisa diputar ulang, bisa dipahami ya, bisa teman-teman dapat gitu ya, langsung tangkap. Sekarang kita pindah ke jenis kelamin. Jenis kelamin selain 1401
itu harusnya laki-laki semua. Nah, itu benar. Seandainya contoh lagi Bang, misalnya LSL nggak sengaja 2. Dia akan kedetek Bang. Oh, harusnya nggak boleh ada angka 2. Oh, ini salah nih, revisi nanti. Selain pokoknya yang 1301 dan 1304 ya. Karena kan penasun pasti ada yang perempuan, pasangan penasun pasti ada yang perempuan ya. Pengguna nafza juga pasti ada yang perempuan. Nah, jadi ini kebetulan laki-laki semua dipunya Bang Hengki ya, penasunnya. Bukan nggak boleh perempuan, boleh nanti. Cuman yang kita periksa hanya 1301 dan 1304, tidak boleh ada angka 2 di jenis kelamin gitu ya. Udah beres nih. Oh, ada lagi untuk si tipe. Kalau dia tipenya penasun, rujukan Bang kaitannya. Sama ini, jarum suntik alkohol swab sama jarum kembali. Untuk tipe ya, nanti kita lihat mana rujukannya dia. Jadi rujukan ini tipe ini salah satunya berkaitan dengan yang kuning tadi juga. Apa Bang yang berkaitan? Penasun itu rujukan medianya kan jarum suntik alkohol, jarum suntik kembali, dan tadi apa namanya rujukan 34 ya, las sama PTRM. Nah, berarti selain penasun itu nggak boleh kan dapat itu. Nah, kita uncek di selain penasun. Berarti kan cuma ini nih. Oke, kalau yang 1304 sama 1301 aja yakinkan ininya kosong. Jarum suntiknya kosong, nggak ada angkanya, swabnya kosong, jarum kembalinya jangan-jangan klik nggak sengaja, ada angkanya di sini. Sama rujukannya, nggak boleh ada rujukan 3, 4. Ya, karena itu hanya untuk penasun, dan kita yang uncek itu kan yang kita pilih adalah yang bukan penasun. Nah itu untuk tipe. Sekarang pindah lagi ke Kimura, masih ada? Udah mulai? Udah jam 11 di sana. Sorry kalau ini. Belum, masih Mas, masih Mas. Masih ya, masih bisa ya, mudah-mudahan ya. Nah sekarang baru yang tadi teman-teman bilang bahwa jenis kontak itu hubungannya dengan jenis kegiatan dan kadang-kadang lokasi ya, tapi nantilah. Ini dulu yang ini. Jadi kalau jenis kontaknya 1 itu kan individu, ya pastikan di sini tuh memang wajar dia kegiatan individu gitu. Apa penjangkauan bisa individu bisa kelompok, ya penjangkauan berkelompok kan dengan 2-3 orang sekaligus menjangkau boleh. Nomor 2 tuh apa ya, penyuluhan atau apalah. Pokoknya ingat-ingat kalau individu berarti dia memang bisa kontak individu. Kalau konseling itu kan bisa konseling, walaupun kelompok juga ada konseling kelompok bisa. Nah, yang memang perlu dicek adalah yang 2 ini. Yang 1 tadi. Jangan sampai yang individu masuk ke kegiatan pertemuan. Ya, FGD atau apa jenis kegiatannya. Atau edutainment. Ya nggak boleh ya, itu bukan kegiatan. Walaupun dia ketemunya di kegiatan individu, edutainment, ya tetap dia penjangkauan nomor 1. Bukan, karena dia sendiri, kecuali di sini 2. Kelompok. Berarti kan 2 lebih dari 1 orang dong, baru boleh dia edutainment di sini gitu. Itu ya. Kalaupun dia ketemu di pertemuan PE cuma ngobrol sama 1 orang, berarti kan individu. Tapi jenis kegiatannya jangan pertemuan FGD. Tapi tetap penjangkauan masuknya. Karena tadi dia cuma 1 orang, kecuali dia lebih dari 1 baru boleh sesuai dengan kegiatannya gitu ya. Oke, itu. Nah, yang paling penting adalah 3 nih, jenis kontak 3. Ini banyak ngerembetnya. Termasuk jenis kegiatan, lokasi, terus tadi kondom pelicin KIE ini ya, sama jarum yang diberikan juga, jarum yang dikembalikan juga nih Bang Hengki ini untuk penasun, sama nomor HP. Jadi gini, kalau dia kontak virtual, logika, kita main logika. Berarti kan tidak ada pemberian kondom. Lokasinya harus medsos. Di sini jelas 8 ya, nggak boleh ada angka 1 tadi ya. Kemudian di sini lokasinya harus medsos, perhatiin satu-satu, jangan sampai ada jalan apa, puskesmas apa gitu ya, dia pakai WhatsApp, wala boleh lah kayak gini nih. Cuman nih Bang Hengki lihat WhatsApp-nya ada berapa biji nih Bang. Ya harusnya disatuin Bang. Ya jadi pelan-pelan lah nanti ya, pas kosong ini Facebooknya ada spasi ya, nanti dibenerin lah di sistem lah pelan-pelan. Tapi ini banyak sekali masalahnya yang harus dibenerin, pasti keder juga Bang. Tapi pas lagi santai nanti dibenerin Bang, jadiin 1 Bang, diedit ya. Nah itu jadi kalau lokasinya virtual, maksudnya lokasinya harus
Itu. Dan nomor handphonenya jangan di sini. Ini bukan nomor handphone di sini. Sering banget nih nomor handphone, ID KD ke dalam di sini. Ini kan lokasi outage atau jenis sosial media yang digunakan pada saat virtual. Terus apalagi KI bang, kok nggak dikuningin? Ya ini kan boleh KI digital ya. Berarti boleh ada angka di sini. Nah kalau kondom itu harusnya 0. Pelicin 0. Karena tidak mungkin memberikan KI pelicin, kondom pelicin dan jarum atau dan sebagainya itu melalui virtual gitu ya, apa di attach gambarnya dikirim gitu, nggak mungkin kan, hanya gambar gitu, pasti ada langsung tatap muka gitu. Nah ini yang berikutnya adalah nomor HP, nama akun ini nggak boleh blank, harus diisi nih. Kalau ada misalnya contoh nih, misalnya ini blank nih bang, kosong ya, ini paling bawah ya, ingat ya, blank itu paling bawah. Oh berarti ini nih harusnya ada isinya nih gitu ya. Berarti nanti ini ditandain misalnya, terakhir aja nandain di revisinya, tandain dulu. Oke. Dah nih, beres nih, jenis kontak udah, status kontak udah. Ya, saya ngasih tahu. Bagaimana cara melihat data ini sedang terfilter atau tidak? Kadang-kadang kan kita bingung nih, ini lagi terfilter apa enggak gitu ya. Caranya adalah, kalau dia di sininya hitam, angka 678 dan seterusnya ini, itu berarti kondisi data belum terfilter. Coba kita filter misalnya. Nah ini dalam kondisi terfilter, dia biru, ya di sini biru. Jadi gampang teman, wah yang mana yang kefilter nih? Berarti ada yang kefilter. Kalau bingung nyari kolom mana yang kefilter apa enggak, ya diulang aja, filternya hilangin, filternya dimunculin lagi. Nah, apalagi kita lanjut ya. Pada saat data sebelum terfilter, pastikan infonya nggak ada yang blank. Logikanya adalah dalam penjangkauan minimal itu info. Kalau nggak ada info sama sekali, berarti nggak menjangkau, berarti nggak usah dilaporin dong. Jadi kalau ada pada saat data belum terfilter itu ada kosong, berarti ya harus diinfo, dicanya. Nggak mungkin lah penjangkauan nggak ngasih info apa-apa ya, harus ada info yang diberikan angkanya di sini. Udah, kemudian apalagi KII dicek bang. KII ini jangan-jangan jumlahnya nggak wajar. Ini 3 nih. Sekarang boleh ditanya juga sih. 3 itu apa aja KII-nya? Banyak lagi nih bang, saya nggak tahu nih. Sorry, nolnya belum dihilang. Nah, ini ada siapa nih? Ya. Nah, ini di cross check aja bang. Bisa jadi memang 3 dikasih. Takutnya salah. Harusnya ini ke kolom sebelahnya bang. Kondom ya. Biasanya kan umumnya 3 tuh kondom tuh. KI itu umumnya 1. Walaupun bisa juga memberikan 2 kalau memang 2 leaflet dengan yang berbeda ya. 1 leaflet, 1 brosur, 1 booklet, misalnya ada 3 berarti. Boleh ya 3. Tapi kalau agak aneh, selain angka 1 coba dikonfirm aja. Bener nggak KI yang diberikan tuh 2 jenis? Masa yang orang ngasih KI yang sama gitu kan? Ya mungkin ya. Kecuali ada yang nitip gitu, nanti buat temennya gitu 1, ya bisa jadi sih. Cuman dikonfirm aja. Bener nggak ngasih? Ya. Kalau kondom juga kelihatan wajarnya gimana gitu. Pelicin juga biasanya agak mirip-mirip dengan jumlah kondom lah itu. Ini untuk penasun ya, untuk selain penasun dia nggak boleh ya. Tadi kelihatan, jangan sampai itu. Kemudian rujukan tadi juga 3 dan 4. Saya pikir itu sih yang untuk raw penjangkauan. Kemudian apalagi yang dipastikan rujukan. Rujukan udah tadi saya yang non penasun tidak boleh 3 dan 4 ya. Udah sih kayaknya. Untuk raw penjangkauan. Nah, sekarang saya cepat lagi. Coba saya akan ke raw rujukan. Sebentar ya. Kita ambil yang udah ada aja deh. Contoh yang kemarin. Biar nggak kelamaan downloadnya. Raw rujukan penjangkauan. Wah, ini kayaknya semua lagi nih. Semua lembaganya nih. Lama banget. Salah. Kimura udah mulai ya? Belum. Tampilan Mas. Oke, masih bisa on ya. Ya. Saya salah klik soalnya. Saya ambil data penjangkauan semua SSR-nya agak lama bukanya. Oke, nah, ini dia. Nah, kalau penjangkauan ini langsung aja nih, kebetulan memang semua jadi berat nih. Ribuan data soalnya. Kalau penjangkauan nggak usah tadi di copy bang, jadi rujukan maksudnya, tinggal langsung aja dihapus ya, yang baris keduanya. Nah, jadi satu ini nanti udah nggak satu semua tuh. Kalau penjangkauan tadi ke kolom R tadi ya yang kayak kondomnya tuh pindahin ke atas. Nah, kalau rujukan apa yang diperiksa?
Yang diperiksa bukan lagi ID, karena ID ini udah connect ke penjangkauan ya, nggak mungkin dia. Jadi ID udah aman, tipe, nah paling tipe ya agak ini. Tipe ini kita filter. Tadi kalau dia non penasun, berarti kan penasunnya kita uncheck ya. Itu nggak boleh rujukannya 3 dan 4. Ada nggak 3, 4? Nggak ada nih kebetulan. Ya, nggak ada angka 3 dan angka 4. Seandainya ada, nanti dipilih. Misalnya nih nggak sengaja ketulis koma 3 misalnya ya. Nah, cari yang ada angka 3-nya tadi. Angka 3. Nih, ya. Berarti kan dia bukan penasun, dia LSL, tapi dapat rujukan ada angka 3-nya. Apa angka 3? Plus, nggak mungkin ya. Kecuali memang ada LSL yang nasun. Kalau begitu, gimana caranya? Ya ubah ininya, jangan 1304. 1401, karena peraturan sistem 1304 itu nggak boleh jarum gitu. Nggak boleh rujukan juga, maksudnya rujukan las tadi. Ya lebih baik dijadiin penasun aja, nambah-nambahin capaian penasun kan. Itu. Ya. Kemudian apa lagi? Paling gampang, paling dilihat ini aja bang, yang kita lihat. Karena kan ini form rujukan. Jadi kalau nggak ada angka satunya, di sininya nggak usah diisi. Kan IMS nih, ya kan? Ya. Kan nggak ada angka satu nih, ya bang. Dua semua nih, 2 ya. Berarti ininya kosong, ini udah benar nih. Kalau dia misalnya ini 1, ini contoh aja nih bang, sorry saya salahin ya. Ini 1, berarti di sini harus ada isi. Ya, Bugi juga ya. Sorry saya nyebut Bang Hengki terus jadinya. Ini harus ada isinya. Isinya apa? Kalau hasil IMS kan angka 1, angka 2, angka 3 ya. Jadi silakan pilih angkanya sesuai dengan itu. Kemudian pengobatannya apa? Berarti kan nggak ada angka 2-nya nih. Berarti di titiknya kosong. Gitu. Nggak boleh ada centangan di situ. TB-nya kosong karena dia hanya rujukan IMS. Begitu juga kalau dia hanya rujukan tadi 2 ini. Di sininya kosong, berarti di sininya isi. Dan itu benar nih. Ya. Nah, kalau cuma 8, 10 berarti semuanya kosong dong. Ya, udah benar lah. Nah, sekarang kita hubungan dengan ini, dengan hasil ya. Misalnya tes IMS tadi ya. Kita balikin dulu ya. Yang benar. Misalnya rujukan PCT, kan ini edisi ya. Hasilnya 1 itu reaktif, 2 non reaktif, 3 intermediate. Nah, kalau dia reaktif, berarti dia menerima hasil ini. Ya tidak ya. 1, 2 doang. Kalau 1 itu iya. Hasilnya pasti tahu. Kalau dia 2, berarti kan hasilnya nggak ada gitu loh. Bukan berarti setiap rujukan PCT harus menerima hasil, walaupun memang seharusnya didorong agar klien menerima hasil. Takutnya gini, ada suatu kasus, waria dirujuk, habis ambil darah dia langsung pulang tanpa menerima hasil. Teman-teman paksain menerima hasil 1 misalnya. Padahal dia nggak menerima hasil si waria 1 ini gitu, atau LSL 1 ini. Dia keburu pulang, kelamaan mungkin gitu. Jadi jangan dipaksain semuanya mesti 1 kalau kenyataannya nggak 1 gitu. Tapi kan teman-teman biasanya udah banyak mendorong lah ya. Terima hasil, tunggu dulu lah, 10 menit lagi nih gitu kan ya. Atau ya udah ngerokok depan, nanti aku telepon balik lagi ya gitu kan, seperti itu. Nah biasanya oke. Tapi tadi prakteknya di teman-teman PL bilang, nggak mesti 1 loh kalau memang dia kabur gitu ya. Jangan kemudian doktrin lagi nih, harus 1 itu. Padahal dia nggak menerima hasil. Kembali tadi yang saya bilang, berarti teman-teman udah secara tidak langsung ngajarin bikin laporan bohong gitu loh. Secara langsung ya, mungkin nggak sadar gitu. Sebenarnya kita tuh karena banyak doktrin marah-marah, ini harus diisi logistiknya. Doktrinnya kan jadi, waduh dimarahin, atau teman-teman tambahin, nggak jadi capaian. Akhirnya semuanya dipaksain isi logistiknya minimal KIE. Tapi nggak ada KIE yang dibagikan. Itu bohong, itu loh. Kalau kita udah salah mendoktrin dan teman-teman PL salah menangkapnya, jadinya kayak gitu. Nggak diberikan kondom, cuma karena kata Bang Hengki harus dikasih kondom atau KIE, akhirnya. Dia menanya. Ya, silakan Kim. Iya, jadi semisal itu kayak klien yang tidak menerima hasil. Nah, semisal kan ini Mas,
si klien ini memberikan kuasa untuk ke PL-nya untuk menerima hasil. Nanti hubungin aku dong lewat WA gitu, atau bisa telepon. Ketika si PL sudah memberikan hasil lewat WA, itu udah termasuk menerima Boleh. hasil kan, Mas? Boleh. Ya. Intinya gitu ya, terima hasil itu berarti dia tahu hasilnya gitu kan. Dan melihat suratnya gitu kan. Intinya gitu aja sih. Jadi teman-teman jangan terlalu kaku, mesti apa namanya, tatap muka nih si klien sama orang layanan, enggak gitu juga. Ya pada saat prinsipnya adalah terima hasil itu kan berarti hasilnya negatif atau positif, dia lihat suratnya, bukan hanya by omongan gitu. Oh kamu hasilnya non reaktif, jadi fotokan minimal tadi kata Kim bilang gitu, kalau dikasih tahu. Nah pada saat itulah terjadi proses penerimaan hasil, baru sah dia dicentang angka satunya gitu. Jadi intinya gitu, saya khawatirnya teman-teman, karena doktrin tadi, apalagi dengan ancaman dalam tanda kutip ya, bukan ancaman ini, tapi lebih mungkin merasa teman-teman, oh iya, nanti kalau nggak jadi capaian aku dimarahin. Padahal capaian itu dalam 1 semester. Kontak pertama belum menjadi capaian nggak apa-apa, laporin aja. Kontak kedua juga belum, ya nggak apa-apa. Kontak ketiga cuman kasih rujukan, dan pada saat kontak ketiga itulah dia menjadi lengkap. Pada saat tanggal itulah si A itu menjadi capaian gitu loh. Pada saat diproses muncul angka 1 gitu. Jadi penjangkauan nggak mesti sekali jangkau semuanya lengkap. Ya boleh lengkap nggak apa-apa. Memang kalau kenyataannya lengkap ya nggak masalah. Tapi kalau ternyata tidak lengkap dan dengan sengaja atau tidak sengaja dalam arti karena nggak tahu semuanya dibikin lengkap, padahal nggak dikasih kondom, nggak dikasih KII dan sebagainya, cuma info doang, itu udah salah kaprah. Sehingga jadinya laporan kurang validnya, kurang absahnya, jadi kayak bohong laporannya. Kembali ketika kita dibohongi, berarti kita sudah menginput data sampah. Itu sih. Jadi nggak banyak dirujukan, cuman mencocokin rujukan. Oh ya, paling ini kalau ada CBS kan udah mulai lagi nih. Berarti kan kalau dia jenis layanannya 5 atau 6 ya, ini udah ada nih Bang Hengki nih, 5, 6 ya. Itu pastikan nama layanannya ada kata-kata CBS-nya Bang. Ya, Kimora atau Bugi juga ya. Nah ini udah bener nih, udah CBS semua ya. Kemudian satu lagi, metode CBS-nya harus ada isinya. Ya untuk sementara kan web belum ada nih. Harusnya angka 2 ya, bener ya? 1 itu web ya, 2 tetap muka. Iya, Itu betul, CBS-nya Mas. ya. Oke, ini udah bener Bang Hengki ya. Selamat. Tidak ada temuan di sini. Jadi itu ya untuk tambahannya adalah kalau dia jenis layanannya 561 itu kan statis, 2 mobile, 3 door to door, 4 apa? Extra time. 5 itu CBS didampingi, 6 CBS tidak didampingi. Jadi kalau 5 dan 6 pastikan, kadang-kadang kan kelirunya di sini nih. Di sininya nama puskesmas. Oh iya, satu lagi. Pastikan kalau 5 atau 6 rujukannya cuma angka 2, Saudara-saudara. Nih Bang Hengki, apa saya salahin tadinya ini? Nggak mungkin Bang Hengki pada saat rujukan CBS memberikan juga IMS, memeriksa IMS juga. Logika nggak Bang? Masuk nggak? Iya nggak Mas, dia harus VCT aja itu kan? Itu dia. Nah, jadi semua ya untuk Bugi juga ya. Kalau dia 5 atau 6 jenis layanan, pastikan di sini cuma angka 2. Mungkin salah klik aja lah ini ya. Entah dari PL, kalau Bang, kalau emang ini dari PL, kasih ingat lah PL-nya. Biar nggak berulang lagi ketemu salahan gitu. Itu sih sebenarnya. Nggak ada lagi. Nah, sekarang mungkin boleh Kimora live kalau memang udah harus ini ya. Tapi kalau masih mau dengar boleh. Jadi gini, teman-teman, pertama laporan itu akan baik ketika dari tingkat PL sudah menginput laporan dengan benar. Prinsipnya kan itu ya. Yang kedua, layer kedua, ada review yang baik oleh KL. Oke. Yang ketiga, sebelum data masuk SIMS, ada review terakhir dari MNI. Jadi MNI ketika menerima laporan yang sudah direview oleh KL, itu jangan langsung import. Udah percaya, cek lagi. Jangan-jangan ketemu sama kalian. Kalau nggak ngandelin sistem jadinya, masukin aja, tunggu merahnya apa nih, gitu. Banyak kan gitu ya. Daripada nanti ini masukin aja, nunggu merahnya apa. Padahal mungkin ada beberapa yang tidak akan jadi merah.
Yang tadi kayak lokasi gitu kan. Oh ya, lokasi yang selain penjangkauan, selain virtual. Berarti kan 1, 2 ya. Jenis kontak 1, 2 tadi coba dicek, jangan-jangan ada nama medsos di situ. Padahal kontaknya bukan virtual. Saya tadi lupa. Jangan-jangan ada nama medsos. Ini contoh dari Bang Hengki nih. Iya, Ya, betul. kita cek dulu ya. Jangan-jangan ketemu nih Bang. Mudah-mudahan sih enggak Bang. Iya, cek aja Mas, cek. Jadi tadi ya caranya adalah, oh ini masih ke filter. Kita hilangkan dulu filternya. Ingat, lihat biru ya. Angka Lihat biru. biru. Oke. Kenapa nggak bisa diklik nih? Waduh. Sorry. Bentar. Salah saya. Share screen. Share. Oke. Saya tunjukkan. Ya, ini penjangkauan ya. Nah ini. Jenis kontaknya 1. selain virtual, ya. Kita cek, adakah oh no, nggak cukup banyak nih Bang. Jadi agak bingung. Paling bawah biasanya kalau dia akun nama WhatsApp, sosmed. W gitu ya. Iya. Gitu. Ya ini kayaknya nggak ada nih panjang-panjang semua nih. Takutnya ada satu WhatsApp, kok itu kan bukan ini ya, gitu. Teman-teman juga cek lagi ya, jangan sampai salah. Dan biasanya ada yang aneh, ID kadang-kadang ketulis apa gitu. Dan ini ya, jangan-jangan ada Alfa MIDI begitu doang, bukan Alfa MIDI jalan apa, itu harusnya dilengkapi. Jangan cuman Indomaret kan banyak gitu ya. Kecuali spesifik Masjid An-Nur Kampung 2 gitu misalnya, atau alun-alun barat misalnya, atau misalnya kantor KPA ya udah jelas gitu ya. Kantor KPAP ya pasti di jalan itu, nggak usah kasih nama jalan juga udah benar gitu ya, udah pasti. Tapi yang bagi Indomaret kan banyak, Alfamart, atau misalnya kontrakan KD. Hei, KD-nya cuma satu itu gitu ya. Kontrakan KD mana, daerah mana maksudnya, bukan kontrakan KD Usman ya, bingung juga gitu ya. Harusnya titik lokasinya di mana, Mas? Nggak mungkin lah si PL tuh nggak tahu nama lokasi, berarti PL Anda kurang bagus tuh kalau nggak tahu nama lokasi. Oh, aku sedang di Menteng loh, berarti kan tahu Menteng gitu ya misalnya. Aku sedang di Pulau Gadung terminal nih, berarti kan tahu gitu. Ini kalau cuman bilang Jakarta Timur, ya luas Jakarta Timur, Medan, Kota Medan, atau apa nama kecamatan di sana Bang, misalnya. Terlalu luas gitu loh. Jadi tolong agak dispesifikin gitu, biar nanti gunanya adalah ketika ada untuk pemetaan, teman-teman tuh bisa melihat dan bisa memetakan gitu. Oh ternyata di sini sekian klien gitu loh. Dan juga teman-teman akan tahu, oh si ini adanya di sini. Ketemunya di sini. Ada beberapa titik lokasi nih si klien ini nih. Gitu. Jadi ini untuk analisis kita ya, IR, SR, bahkan si teman-teman SSR sendiri. Itu sih sebenarnya. Tadi jadi pastikan si PL itu, laporan itu udah benar dari PL. Caranya adalah berarti kan kita harus memastikan PL nih bikin laporan yang benar. Ya dikasih coaching, mentoring, artinya diajarin, dikasih logika tadi ya. Ini nggak mungkin kan kalau kelompok ininya, kalau ini individual, ini nama jenisnya pertemuan, nggak mungkin kayak tadi lagi. Terus lokasi itu dispesifikin gini. Terus LSL nggak mungkin perempuan, ingetin 2 itu hanya untuk selain LSL sama waria. Gitu. Dengan logika kan nanam dari PL. Terutama PL baru, nggak PL baru aja sih, PL lama kadang-kadang juga ngeselin gitu ya. Udah lama tapi dia bikin laporannya asal gitu. Nah yang kedua, KL kalian nih, apakah melakukan fungsi review? Dan yang paling terakhir ya kalian sebelum masukin jangan ngandelin sistem. Ayo dilihat lagi. Jangan-jangan ada lokasi yang harusnya di kontak virtual, kontak virtual harusnya nambah medsos, tapi kalian nggak ngisi nama medsos. Ya wajar ketemu sama kita gitu loh. Karena tadi sistem nggak akan ngeblok itu. Jadi bukan hanya yang diblok aja yang tidak diblok pun kita harus cek. Jangan-jangan salah. Tuh, yang terakhir adalah review terakhir dari teman-teman ketika sudah masuk nih. Tarik lagi, lihat lagi gitu. Tugas kita adalah memastikan itu. Memastikan data yang kita input benar. Itu dulu pertama. Yang kedua, yang paling penting sebenarnya keduanya adalah benar-benar itu adalah
populasi kunci, LSL waria LSL waria piwit ya, dikontak. Iya benar, kadang-kadang nih loh, misalnya aku nulis laporan Bugis, tanggal lahir sekian-sekian, tapi nggak dikontak, bohong juga kan? Karena dia udah punya catatan, kurang satu laporanku, masukin aja nih penjangkauan Bugi. Belum ketemu padahal. Itu juga salah. Yang ketiga, benar dia ketemu, benar dia populasi kunci, tapi info yang diberikan ngaco, tidak sesuai dengan yang diberikan. Nggak ngasih kondom dikasih kondom, ditulis di laporannya, nggak ngasih info HIV ditulis angka 1, terus nggak ngomongin rujukan, ditulis rujukan 1,2. Memang berat untuk memastikan itu, tapi bukan tidak bisa. Caranya adalah spot check. Pernah dengar kan? Tariklah data salah satu PL atau random aja, misalnya bulan ini PLA, besok bulan depan PLB. Ambil 10 atau 5 data aja secara acak. Klien A, klien B, klien C ambil. Ngomong deh ke PLA-nya. PLA, bukan hanya kalian ya, KL juga harus melakukan itu. Atau koordinator juga harus melakukan itu. Aku pengen ketemu nih dengan Andi 90 sekian-sekian ini. Bisa nggak? Kalau dia udah banyak alasan, oke, pindah ke klien B. Ya kan? Dari 5 itu masa nggak ada yang dia bilang oke gitu ya. Nah, pada saat ketemu, mana rumahnya? Oh, itu orangnya. Udah ketemu nih misalnya. Ya udah, kamu di sini aja, aku pengen ngobrol sama si klien itu. Ajaklah ngobrol kliennya. Kamu kenal sama PL-ku, misalnya si A. Oh, kenal misalnya. Pernah kamu ditemuin dia? Oh, nggak pernah. Oh, berarti ada kesalahan. Atau iya dia pernah bisa. Kemudian kamu udah diajak ngobrol tentang apa aja? Oh, dia cerita tuh, ya ditanyain tentang HIV, ini. Terus pernah kamu diajak ke klinik? Iya, oh berarti benar dia lakukan rujukan. Itu loh, random aja. Nggak usah banyak-banyak, 5 data aja. Kalau 10 harusnya sih, cuman 5 aja. Dilakukan rutin. Kalau setiap teman-teman melakukan spot check dan itu valid, anggaplah semua data benar. Tapi kalau nggak pernah dilakukan itu, jangan-jangan kita ditipu oleh, biasanya itu terjadi di titik atau lokasi yang jauh dari kantor, misalnya kabupaten sebelah. Kenapa? Jarang kita tengok, jarang kita ikutin misalnya kegiatannya gitu ya. Kita melakukan seks itu kan, mereka melakukan olahraga gitu kan. Ada aja cerita, jadi jangan sampai ya itu ketemu, karena mulut-mulut tuh banyak ya, entah dari dari program sebelah atau dari klien sendiri kadang-kadang, atau ada tokoh populasi kunci di situ yang mungkin agak kurang senang dan memang itu fakta, dia ceritain pasti sama dia, sama kita. Ya, kita ngerasa uang puluhan juta setiap bulan lewat gaji dan sebagainya ini sia-sia gitu loh. Ternyata mereka salah gitu, bukan populasi kunci. Oke lah, benar-benar populasi kunci, tapi yang dilakukan adalah itu aja. Artinya orang yang selama ini memang pasti negatif. Apa itu ya? Anak-anak baru meletek itu gitu kan. Yang hubungan seksnya juga tetap masih dia rajin pakai kondom karena takut kan. Atau belum pernah melakukan atau baru sekali melakukan, ya pasti negatif. Seharusnya didorong bagaimana usahanya, upayanya agar orang-orang yang justru agak nggak mau nih kalau diajak ke klinik nih. Kita rayu dia untuk, ya udah kalau nggak mau ke klinik, ke mobile. Itu kan orang yang harus kita uber, kita harus tahu status dia gitu. Kalau dia positif segera diobati gitu kan. Tapi kalau orang-orang yang gampang, ketika ditawarin bahkan nggak nawarin, aku ikut dong mau, ya berarti negatif dia. Ya bukan nggak boleh ikut, tapi yang coba ada digiring, diutamakan yang memang, kan kita harus menemukan fenomena ini loh. Kalau cuman yang itu nggak bakal ketemu. Jadinya tadi 603 yang positif. Berapa uang yang keluar di situ? Cuman menghasilkan 3 dalam 1 semester gitu. Semester kemarin aku lihat 4. Ya Allah, ini nggak ada perubahan ini gitu kan. Ya bukan berarti dapat 3. Kalau memang data pembandingnya valid. Misalnya gini, data dinas menyatakan prevalensi IMS-nya sangat rendah, 0, sekian. Terus dengan fakta lagi, setiap PL ke lapangan, klien selalu minta kondom. Gitu kan? Atau dapat survei lagi, penggunaan kondomnya tinggi. Itu boleh bilang, oh prevalensi kami memang rendah. Ya kan, dari 600, 3 ini wajar karena ada data pembanding.
Kan dari estimasi nasional kan tinggi ya. Banyak loh itu harusnya. Dari 600 itu mungkin ketemu di atas 10, 20. Harusnya ya secara logika. Cuma itu tadi karena ada begitu, dengar cerita begini, jadi kayak meyakinkan oh benar ya, temennya asal gitu ya melakukan kegiatan. Dan itu terjadi memang di luar Kabupaten SSR berada. Nah, coba kalian juga dicek lagi deh orang-orang wilayah intervensi sebelah yang cukup jauh, misalnya kalau Denpasar itu sebelahnya Buleleng ya, sama Badung. Nah, Badung. coba kali-kali datang tanpa sepengetahuan mereka pada saat melakukan mobile sana. Ya, kayak ngintai sih sebenarnya. Kalau Kimora sering ikut Mas kegiatan mobile. Ya, apalagi kalau sering ikut lebih baik karena kita tahu oh kelihatan oh ya iyalah ini cong semua gitu kan istilahnya. Tapi kalau ada yang mencurigakan ya itu tadi ditegur aja. Ya Lubang Hengki cuman Medan sih ya. Ya berarti aman lah ya. Cuman itu tadilah. Saya yakin lah kalau Galatea karena Bang Badunya cukup ini ya. Kalau Bugi mana aja Bugi? Ada berapa wilayah yang jauh tuh? Coba nanti diatur jadwal mungkin kali-kali kalian cek mobile PCT GD-nya tuh benar-benar 1304, 1301 enggak gitu. Ya, siap Mas. Sampai nanti terjadi kelihatan bukan dan kalian biarkan. Ya nggak ada yang tahu sih, SR nggak tahu, PR juga nggak tahu gitu ya. Tapi kan kalian yang dilihat gitu loh. Ada Inggris bilang. Nah, seperti itu. Apa nih? Jadi Ada yang sayang cantik. aja uangnya udah banyak terluar tapi hasilnya malah nggak valid. Gitu ya. Jadi dua tadi, valid secara laporan dan valid secara memang benar-benar di LSL, benar-benar dia dikontak, gitu ya, benar-benar dia berikan informasi. Jangan cuman ada juga yang di klinik juga hati-hati. Ada kadang-kadang teman-teman PL itu cuman menyalin, padahal dia nggak nganterin, dia nggak pernah kontak dengan LSL tersebut, LSL ini datang sendiri gitu ya. Dia lihat dia karena akrab dengan orang layanan, dilihat di buku, ini kayaknya klien capaian nih gitu kan. Dia buat penjangkauannya, ya kan, ada ID-nya kan segala macam, KTP-nya bahkan ada gitu. Padahal dia nggak pernah kontak. Dia ambil rujukannya, oh positif lagi, oh PB nih gitu kan. Ini ingat ya, setiap kita berhak untuk mencurigai setiap PL kita. Karena ketika ada asas curiga, kita akan melakukan pengecekan, ya, secara random, secara acak, secara tiba-tiba gitu. Tapi kalau kita cuma percaya pasti itu nggak pernah dicek. Nah, orang kalau dipercayain tuh biasanya ngebohongnya enak tuh. Aku bohong aja dipercaya, udah aku bohong aja. Tapi kalau, aku nggak berani bohong, kenapa? Karena tiba-tiba si Kimora kadang-kadang suka ngeliat laporanku, ngecek laporanku, datang ke klinik, nanya-nanya. Jadi aku nggak boleh bohong nih, gitu. Jadi kalau nggak pernah selama ini dicek, nggak pernah selama ini ditemukan, ya mereka aman. Gitu loh. Zona nyaman, akhirnya ya itu tadi yang saya bilang. Mereka bermain. Dan jangan sampai itu terjadi. Ya, kembali saya bilang, PR, SR pada saat kami nggak akan tahu di atas. Tapi ada aja nih ketemu pada saat supervisi, bisikan-bisikan itu gitu loh. Dan ketika dikonfirm benar. Dan itu gawat kalau udah begitu. Biasanya jadi pertimbangan untuk keberlanjutan si SSR-nya. Jadi saya cuma kasih ingat itu, marilah kita sebagai orang di belakang meja nih ya, yang memang cuma melihat tulisan-tulisan gitu ya, coba berbuat lagi untuk memastikan yang tulisan-tulisan ini benar-benar manusia, yang memang benar-benar menerima manfaat. Kan kalau bahasa lain klien kan adalah penerima manfaat. Ada manfaatnya enggak yang diberikan oleh PL atau program kita? Kalau cuma sekedar, hati-hati juga dengan LSM lain ya. Kadang-kadang suka dibilang kita cuma ngambil data. Ya memang benar mungkin kejadiannya ada PL yang cuma nanyain KTP sama nama, tanggal lahir, tapi nggak pernah dirujuk, nggak pernah diajak PCT, atau ketika dia positif ditinggalin gitu. Hati-hati ya, udah pasti omongan-omongan luar. Karena kliennya mungkin ngadu. Di Twitter aja udah mulai muncul tuh, yang mengkritisi pendukung sebaya sama penjangkau. Ya, Twitter, saya pengamat Twitter juga kebetulan. Nah, ya walaupun kita tidak bisa langsung percaya, bisa aja orang sakit hati gitu ya. Tapi jangan sampai teman-teman nanti lalai. Teman-teman juga harus melakukan pengawasan itu. Itu aja, sorry udah jam 11.35 kalau di Bali ya.
Sip, sip, Mas. Ya, terima kasih teman-teman. Mudah-mudahan bermanfaat dan Mas, sorry, ada sedikit ini. boleh. Ini pas kebetulan ada Bugi di sini. Nah, ini kan Oh, di kompem. luar data lah, Mas. Ya. Gini. Kemarin ada kejadian. Salah satu dampingan kita yang sudah kita rujuk, itu rupanya dijangkau juga oleh teman-teman perintis. Nah, kemarin kan kontak-kontakan dengan Bugi. Nah, masalahnya di kami itu dirujuk di 20 September, ya kan? Nah, rupanya sudah dijangkau dan dirujuk di perintis di tanggal 15, hanya saja mereka telat bikin laporannya, jadi duluan kita, Mas. Yang melaporkan di tanggal 20 September itu kan, penjangkauan plus rujukan HCT. Nah, ketika si Bugi mau memasukkan data di tanggal 15 itu laporannya, tentu kan udah nggak bisa lagi, Mas, karena udah duluan dijangkau oleh Galatea. Iya. Nah, itu jadi gimana, Mas, sebagai juri, karena kan itu di bulan yang sama dan sama-sama menjadi ini ya, karena kan ada data capaian HCT juga di situ gitu. Itu gimana? Iya, yang bukan tanggal input ya, harusnya tanggal kontaknya yang siapa yang duluan gitu loh. Iya, Dan itu tanggal bisa kontaknya si Bugi duluan, Mas, memang. Tanggal 15 mereka kontak, cuman dilaporkannya di atas tanggal 20. Kami tanggal kontaknya 20, besoknya udah langsung dilaporkan gitu. Ya data Bugi lah. Berarti ya udahlah, kasihan juga si Bugi, Mas, karena saya berpikir kemarin kan dia udah ngalah tuh. Jadi ya udah. Sebentar. Sama kan ya, PCT-nya sama. Dia di sana PCT juga. Iya, PCT juga, dan nick-nya sama, Mas, kayaknya orangnya sama. Itu dia. Bingung untuk klien, kenapa mau dua-duanya gitu. Enggak, artinya jauh, Mas, jalan-jalannya ke Medan. Dan perintis di mana, sorry? Perintis di mana, Bugi? Daerahnya? Iya, Cimahi. Kita Sumedang. Wah, udah di Jawa Barat itu kan. Artinya dia dari Medan main-main ke Jawa Barat dalam waktu berapa 5 hari? 5 hari. Itu Tapi dia. dulu. Nah, kalau sama-sama dijangkau dan dirujuk dan hasilnya sama-sama negatif misalnya ya, berarti yang menang adalah yang duluan, kecuali hasil di Medan positif. Mau nggak mau mengalah nih, karena kan kita ngambil yang positifnya ya, berarti iya betul. relakanlah itu ya, dipindah, toh juga orangnya nggak kebuang, tetap didamping oleh orang teman-teman Medan gitu ya. Tadi kecuali sama-sama negatif, berarti ya Bugi duluan. Jadi, enggak, Mas, karena sayangnya kemarin emang PL-nya juga telat inputnya, makanya saya sudahlah mending yang benar itu adalah mengalah. tanggal kontak, bukan tanggal input. Iya, tanggal kontak, betul. Ya, tanggal kontak betul. Teman-teman perintis lah, udah yang duluan mengkontak si Kadi kita tadi itu. Oke, Bugi, ntar aku hapus ya. Iya, nanti tapi tetap dijangkau ya Bang, 3 bulan kemudian kalau dia masih di Medan, dirujuk, tahu hasilnya berubah sehingga Bugi yang menghapus akhirnya kan. Oke, ya, benar-benar. Jadi tergantung kalau hasilnya positif. Iya, sip. Oke, thank you. Ada lagi? Oh iya, kemarin juga kejadian seperti itu sama Mas. Ketika saya dia di semester lalu di lembaga lain, itu di Mei. Kami di sini di September. Tapi saya tidak bisa memasukkan karena lembaga tersebut tidak mau menghapus nick-nya. Jadi ya sudahlah, nggak apa-apa kata saya. Laporin ke SR lah. Oh gitu. SR-nya beda ya? Iya, enggak sama. Ya, apalagi sama lah. Laporannya ke SR. Ya kadang-kadang saya kan masih junior, jadi saya masih ada ketakutan. Banyak, cuma 1 doang. Iya, 1 saja sih. Ya kalau 1 ya udahlah, kalau Bugi ikhlas lah. Iya. Yang penting bukan Buginya loh, PL-nya ikhlasnya yang rompit itu capaian. Oh ya sudah. Saya sudah bilang sama PL-nya karena kita masih ya nggak apa-apa kata saya teh, karena saya juga masih junior jadi saya takut untuk melaporkan itu. Enggak lah. Kita kan intinya memang sistem kita ini cuma terima 1 ya. Dan jadi memang kita nggak bisa melangkahi prosedur itu. Makanya prosedurnya kita ubah, kita sesuaikan ya tadi. Kalau hasilnya sama, yang pertama yang menang. Bukan menang-menangan, maksudnya udah biarin aja tercatat di lembaga pertama. Tapi ketika di lembaga kedua ternyata hasilnya ada perubahan, kayak tadi positif misalnya, berarti di sana yang dihapus. Karena kenapa? Toh kinerja positifnya diambil dan laporan teman-teman yang melakukan PCT pas positif itulah yang diambil gitu. Nggak apa-apa, secara angka memang akan merugikan mungkin ya bagi beberapa PL. Tapi kan kasusnya nggak terlalu banyak lah, nggak mungkin jadi 20-30 klien kayak gitu kan, nggak mungkin lah, 1-2 mungkin iya.
Ada lagi pertanyaan atau komentar sebelum kita tutup? Gimana Mas? Ya. Jadi kalau itu aja sih Mas, ketika ada pada saat nge-review tarikan data kan ada tuh yang umurnya misalnya tuh setelah masukin kayak kemarin contoh itu dibuatnya tanggal tahunnya 20 gitu kan. Nah, di ininya kan masuk di tanggal umur 2 tahun. Jadi nah, ketika udah Kimura review, Kimura ganti langsung di profil Paham. klien. Ya, ini juga terjadi. Tapi Udah paham. ternyata Artinya nggak ini umurnya nggak Mas. update. Nggak update tuh Ya, umurnya. ini memang sistem yang dulu dan sekarang itu memang tidak mengupdate umur pada saat terjadi perubahan ID ya, tahun lahir terutama. Dia akan berubah nanti Kim pada saat saya melakukan cleaning data. Jadi biarin aja, nggak apa-apa. Nanti kan saya biasanya rutin setiap seminggu sekali itu cleaning data hari Jumat atau hari Senin untuk bikin capaian ya, biar memantau capaian teman-teman. Biasanya langsung dia terkoreksi. Gitu. Nggak apa-apa, biarin aja umurnya. Jadi makanya saya bilang tadi kalau filter by umur kadang-kadang salah. ID-nya udah benar gitu ya. Karena mungkin teman-teman melakukan revisi gitu ya. Tapi umurnya pada saat ditarik dia nggak berubah. Nggak apa-apa. Yang penting ID-nya udah benar. Baik, Mas, terima kasih. Kalau nggak ada, terima kasih teman-teman sudah hadir. Ya, sama-sama Mas. Janjinya cuma sejam ya Bang Hengki ya, jadi hampir 2 jam ya. Ya, sama-sama Mas. Terima kasih. Ayo, sampai Oke, jumpa thank you. di lain waktu. Terima kasih, Mas. Silakan ya, Oleh. Iya, terima kasih. Pamit. Yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.